Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Riyad 3M. Teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sama dengan aku juga, alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya teman-teman. Gimana? Ada yang sudah berhasil menurunkan berat badannya? Udah lama ya aku nggak bikin konten tentang perlangsingan. Jadi aku juga bingung nih harus nge-share apa lagi. Aku pokoknya pengen deh semua teman-teman juga merasakan manfaat dari pola hidup yang sehat dengan melepaskan gluten ya. Salah satunya kita konsumsi kan kebanyakan terigu ya sehari-hari. Nah, jangan konsumsi itu lagi deh. Jadinya metabolisme kita juga tambah cepet gitu, nggak lambat lagi. Efeknya apa? Semua yang kita makan itu cepet jadi energi karena apa yang kita makan itu pasti kan akan menjadi enzim ya. Nah, enzim itu akan mempercepat reaksi kimia ya yang ada di pencernaan kita gitu. Kenapa? Karena gini deh cara kerjanya. Misalkan ada mobil nih mogok ya, lebih berat mana yang dorong satu orang atau banyak orang? Yang jelas sih pasti yang banyak orang dong. Kenapa? Karena energi yang diperlukan dengan satu orang itu pasti berat banget ya, apalagi untuk awal ngedorong itu tuh berat banget. Nah, kalau yang satu orang begitu ya, kayaknya susah banget deh untuk ngegerakin mobil itu jadi maju gitu. Tapi kalau banyak kan nih, 5 orang deh, pasti dibagi-bagi dong tenaganya, dan kita juga mengeluarkannya tenaganya nggak terlalu gede gitu, sedikit aja. Dengan dibagi 5 orang juga pasti mobil itu udah bergerak gitu. Nah, berarti sama caranya biar kita lebih cepet proses enzim itu terjadi, reaksi kimia di pencernaan kita itu dengan cara apa? Memperbanyak selnya yang sehat. Nah, gimana cara memperbanyak selnya? Ya dengan cara makan yang baik, sirkulasi oksigen kita juga baik. Caranya gimana sih? Kok bisa biar itu semua baik gitu metabolismenya? Ya dengan melepaskan sesuatu yang mengikat atau sesuatu makanan yang bikin lengket. Apa sih yang bikin lengket? Yaitu yang olahan. Nah, salah satunya gluten. Nah, gluten itu terbagi macam-macam ya. Ada gandum, ada coklat, biji-bijian gitu ya, coklat. Ada salah satunya terigu. Nah, jadi yang paling sering kita jumpain itu kan makanan tuh banyak mengandung terigu. Nah, udah jangan susah-susah dulu deh. Udah pikir yang sering kita jumpain aja itu dulu. Bisa nggak ya kita lepasin? Dengan cara apa? Diganti. Jadi yang tadinya makan terigu diganti sama tepung yang lain. Banyak ya. Ada tepung beras, ada tepung ketan, ada tepung mokaf ya, yang mungkin agak mahal sih. Ya pilihannya banyak lah. Ada tepung sagu, hongkwe, nah tepung tapioka banyak. Jadi kita pilih-pilih makanan yang tidak mengandung terigu. Jadi yang kita boleh konsumsi ya makanan yang mengandung bahan-bahan yang mudah dicerna gitu. Jadi biar apa? Kalau mudah dicerna berarti kan kita sirkulasi darahnya untuk mencerna makanan tuh yang tadinya kita makan tuh cepet gitu, cepet jadi darah juga. Kita juga nggak merasa kalau lambat tuh kayak gini ciri-cirinya, masih kenyang gitu, terus bawaannya tuh lesu dan cepet ngantuk gitu kalau habis makan. Jadi kita cegah deh hal-hal yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melepaskan gluten itu. Kenapa ya kok coklat nggak boleh? Coklatnya tuh nggak salah, coklat tuh boleh, tapi nggak mungkin kita makan keadaan coklat yang dalam keadaan pahit. Pasti coklat itu semuanya udah diolah jadi manis ya, berarti kan ada campuran. Makanya kalau misalkan minum susu ya susunya susu yang putih aja, jangan susu yang coklat. Susunya nggak salah, tapi karena ada campuran dari coklat yang udah
ada rasa manisnya, itu udah nggak alami gitu. Begitu juga kopi itu pahit, ya udah minum aja kopi. Boleh cukupkan, aku boleh pakai gula pasir 1 sendok teh dan kopi 2 sendok teh, perbandingannya 2:1 gitu ya. Nah, dicangkir aja seperti biasa. Terus kalau ditambahin susu sama creamer ya jangan, karena kalau udah dicampur-campur gitu tuh itu cuma untuk merasakan di lidah aja ya, tapi untuk ke organ itu kurang bukan nggak bermanfaat, tapi kurang yang untuk pengobatan gitu, itu kayaknya yang alami aja lah, jangan campur-campur. Kalau udah minum susu ya susu aja, susu putih gitu. Kalau kopi ya kopi aja. Ya gitu deh, itu berdasarkan pengalaman aku ya. Aku sebenarnya nggak niat buat ngurusin badan, karena aku mau menyehatkan badan aku. Akhirnya efeknya bonusnya langsing gitu. Dan pas banget di usia aku 40 gitu, aku tuh badan aku memberikan alarm. Ya mulainya sih aku nggak berasa ya, awalnya dari lutut sakit, aku tuh susah jongkok. Kalau udah jongkok susah bangunnya. Terus kaki aku, telapak kakinya tuh kayak ditusuk, sakit banget, dan aku tuh nggak ngerti itu penyebabnya apa. Terus suatu saat usus aku itu, ulu hati itu tuh sakit perih banget. Aku ingat banget, aku tuh minum kayak shake gitu, protein. Nah, nggak tahu ya, pokoknya aku nggak kasih tahu mereknya. Aku nganggepnya itu pengganti makanan malam. Jadi aku pas malam minum itu, paginya ya Allah melilit. Sedangkan aku mikirnya semakin aku nggak makan semakin kurus dong. Ternyata salah banget, salah kaprah. Jadi aku ngubah gitu polanya. Jadi dengan cara mempercepat metabolisme, dengan cara ya aku lepasin tepung-tepungan dulu yang terigu khususnya ya. Jadi aku gantikan dengan makan nasi. Pagi-pagi aku bangun tidur udah makan nasi. Terus selang 4 jam aku makan snack, bisa kue yang dari bukan tepung terigu ya. Banyak lah, dari tepung beras bisa, tepung tapioka boleh, kebanyakan kue-kue jadul gitu. Atau enggak kalau mau makan buah, pisang raja bagus ya buat pencernaan. Terus alpukat boleh, pepaya gitu. Jadi jangan buah yang mengganggu pencernaan, jangan, yang aman-aman aja. Terus di jam 12-nya aku makan nasi lagi. Setelah makan nasi, aku jam 1-nya, selang 1 jam dari makan, misalkan jam 11 sudah makan, berarti jam 12-nya aku konsumsi kopi. Kenapa sih harus 1 jam? Karena biasanya kalau kita udah makan, itu 1 jam itu baru asam lambung itu mencerna, menghancurkan gitu makanan kita. Nah, biasanya kan di situ banyak lendir ya. Nah, kalau untuk minum kopi itu, zat arang aktifnya itu untuk meluruhkan lendir-lendir. Jadi dari makanan yang kita makan atau enggak memang yang sudah ada di badan kita, reaksinya nanti sering pipis. Kalau habis minum kopi biasanya gitu, itu berarti bagus, langsung keluar, ngedetox gitu ya. Ya gitu, jadi dipercepat lagi reaksi kimia di pencernaan kita gitu, untuk dijadikan sel-selnya lebih baru, lebih banyak, jadi efeknya lebih muda, lebih awet muda, lebih sehat, lebih fit. Nanti teman-teman merasakan sendiri manfaatnya. Mudah-mudahan jangan sampai kenapa-kenapa dulu ya, baru sadar gitu. Semoga bisa diterapkan sebelum kita kenapa-kenapa. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Mudah-mudahan dikasih hidayah. Sebenarnya sehat itu murah teman-teman. Kita makan real food tanpa banyak olahan-olahannya. Kalau mau sarapan pagi-pagi susah banget ya. Ya udah tinggal ceplok telur, atau enggak telur dadar, atau enggak rebus telur. Ada nasi sama telur aja tuh udah dijadiin sarapan buat aku gitu. Jadi tapi kalau bosan itu terus ya bisa yang lainnya, telurnya direbus. Kan itu juga protein, bagus ya. Untuk untuk memperbaharui sel-sel gitu.
Terus apa lagi ya, kalau misalkan memang nggak mau makan itu ya kita nggak boleh makan roti loh ya, roti kan terigu. Jadi makannya yang misalkan rebus apa, singkong boleh. Kalau menurut aku sih lebih baik makan nasi walaupun cuma 2 sendok 3 sendok. Nanti jam 9-nya baru makan snack, jam 12-nya makan nasi, jam 3 sorenya makan snack, jam 6-nya makan malam itu makan nasi, jam 9 malamnya boleh snack, boleh cemilan, boleh makan nasi lagi. Kalau kita masih jam 11 nih, masih melek nih mata, itu kita sebelum tidur itu makan lagi setengah 12 itu, misalkan mau jam 11 makan lagi boleh, jedain dulu 15 menit itu kita tidur, gak apa-apa, besoknya gak akan gemuk asalkan sudah melepaskan gluten ya, udah gak konsumsi lagi terigu-terigu itu. Tapi kalau masih dikonsumsi itu yang ada dengan pola makan per 4 jam tambah gemuk. Yang aku rasa ini, aku nggak usah perlu repot-repot mempersiapkan nanti aku bakalan beli skincare atau apa, nggak usah, itu akan berubah sendiri dengan makanan yang baik. Muka kita tuh langsung celing dengan sendirinya, nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena efek sel-sel yang lama digantikan sama yang baru ya, nah yang lebih baik gitu. Jadi efeknya banyak, yang tadinya matanya tanda hitam lama-lama hilang sendiri, karena semua itu yang ada di wajah kita itu merupakan apa ya, tanda-tanda organ tubuh kita itu sehat apa enggak gitu. Misalkan dari kantung mata itu biasanya dari ginjal, nah macam-macam sih teman-teman. Atau enggak bola mata kuning gitu, livernya. Ya intinya kita harus tahu kondisi badan kita termasuk jenis darah tinggi apa darah rendah. Kalau darah tinggi pantangannya itu nggak boleh makan seafood dulu ya, terus nggak boleh makan pengawet seperti terasi, tauco gitu. Terus jangan jangan makan yang pedes, karena kalau makan pedas tuh merangsang asam lambung dan merangsang nafsu makan juga ya. Semuanya ada batasnya deh, jangan berlebihan. Kalau darah rendah harus makan yang manis-manis malahan ya, jadi madu, kurma itu baik gitu untuk penderita darah rendah. Kalau darah rendah malah boleh ya makan seafood karena itu mengandung protein, justru jadi bagus ya. Jadi kita harus tahu dulu sih keadaan kondisi awal kita sebelum kita mengobati gitu diri sendiri. Ini sebenarnya aku termasuk golongan darah rendah apa darah tinggi, terus dicegah dari pantangan-pantangannya. Selain nggak boleh makan misalkan seafood yang darah tinggi ya, itu nggak boleh makan yang berserat tinggi juga seperti ketan gitu, karena sari patinya tuh dicernanya lama karena dia tinggi serat banget gitu. Jadi kita cari yang gampang dicerna sama pencernaan kita aja deh. Ya udah, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, jangan lupa berdoa, semua atas izin Allah pastinya ya. Semoga dimudahkan deh bahagia kita, biar kita bisa pakai baju-baju lucu ya kan. Kalau dulu aku punya pengalaman gini, aku masuk toko nih, ada nggak yang XXL gitu kan, udah langsung gitu, karena aku kesel banget kenapa sih jualan tuh baju tuh pasti yang standar, sedangkan ukuran aku tuh udah bukan yang standar lagi gitu kan. Alhamdulillah sekarang malah aku kalau beli baju yang ukurannya yang M ada nggak gitu, jadi aku malah takutnya kegedean nih gitu. Kalau dulu mikirinnya takut kekecilan, sekarang takut kegedean. Ya Allah, Masya Allah, semua aku alhamdulillah 6 bulan sudah bisa ya turun 22 kiloan gitu. Kalau bisa dibilang nih, aku nggak terlalu ekstra olahraga, enggak, karena waktu itu PPKM kita harus di rumah aja, jadi aku cuma mengatur pola makan aja. Tapi aku sarankan teman-teman yang tetap bergerak ya, karena aku juga ini lagi memang nggak ada pembantu sih, nggak ada asisten di rumah, nggak ada yang ngebantuin aku, jadi ya aku bergerak tetap, nggak cuman makan tidur enggak, tetap bergerak ya. Semuanya
harus ada aktivitas lah gitu ya. Jangan juga tidur terus, semua ada porsinya, tidur juga ada waktunya. Jangan terlalu berlebihan semuanya, makan juga jangan berlebihan, minum juga jangan berlebihan gitu ya. Lambung kita itu isinya sepertiga makanan padat, sepertiga air, sepertiga lagi udara. Jadi jangan udara itu nggak disisain, malah dipadetin semua, jadi kayak kita kekenyangan, itu malah jadi dosa ya, nggak boleh gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat terus beraktivitas, semoga semua dilancarin ya, atas izin Allah semuanya baik-baik aja, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, dadah, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya, dah. The vibe right, don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime.